Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Zahro dengan NIM 530102101111 dari kelas SPID mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya berasal dari Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam di negara Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei telah berdiri antara abad ke-7 dan ke-8 Masehi, yang ketika itu masih bernama Kerajaan Borneo. Antara abad ke-15 sampai ke-17 adalah masa kejayaannya. Setelah Eropa datang, reputasi kejayaannya menurun sebab Brunei dan Malaysia dikuasai oleh Inggris. Ketika Malaysia merdeka dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957, Brunei sebagai negara bagian Malaysia. Namun, pada akhirnya, Brunei terpisah dengan Malaysia dan memproklamirkan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Islam berkembang di Brunei dengan baik dan cepat. Hal ini disebabkan karena pola penyebaran Islam di sana memakai pola top-down. Karena penguasa atau raja telah dulu menganut agama Islam, sehingga rakyat pun mudah mengikuti pemimpin atau raja mereka karena raja di sana sangat dihormati oleh rakyatnya. Namun pola ini sangat berdampak negatif terhadap penerimaan suatu agama karena tidak ada keraguan keterpaksaan rakyat untuk menerimanya. Antipola mengancingkan masyarakat lebih bebas sesuai keyakinan. Kemajuan Islam ini dibuktikan dengan dikeluarkannya dana yang sangat memadai untuk mendukung syiar agama dan partisipasi kerajaan dalam peranan hari-hari besar Islam. Islam menjadi agama resmi negara Brunei Darussalam. Karena itu mendapat perlindungan dari negara. Pemerintah juga sangat mendukung perkembangan dan kemajuan Islam, di mana Sultan Brunei menjadi kepala negara di tingkat negara. Pemberlakuan kebijakan di bidang agama dan lain-lain sangat dimungkinkan karena sistem politik tradisional yang diterapkan Brunei serta tidak adanya demokrasi politik. Brunei juga terkenal sangat selektif dan berhati-hati terhadap pengaruh dari luar, sehingga mendukung dan menjaga kemaparan tradisi masyarakat feodal yang diterapkan. Sebagian besar muslim di negara Brunei Darussalam ini adalah Sunni yang menganut mazhab Syafi'i. Brunei Darussalam benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Itu berarti sangat mustahil populasi umat Islam menurun, tetapi justru semakin mengalami perkembangan dari segi kuantitas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Perkembangan Islam di Brunei dapat dilihat dari beberapa bidang. Dalam bidang pendidikan Islam, Brunei telah mengalami reformasi yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya. Namun, sekarang ini pendidikan agama lebih sistematik. Guru-guru agama harus ditatar di sekolah yang diterapkan di seluruh sekolah di negara sana. Ajaran agama Islam merupakan program pengajaran moral inti sekolah Brunei tanpa mengabaikan pelajaran lain termasuk bahasa Inggris tetap menjadi penekanan. Semua disiplin ilmu besar setelah 3 tahun dari pendidikan dasar yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan asli mereka. Dalam bidang politik, dapat dipastikan bahwa masyarakat muslim Brunei saat ini tidak mengalami gerakan politik, terutama gerakan politik yang bernuansa keagamaan sebagaimana di negara-negara lain. Eksistensi Islam di negara Brunei Darussalam ini semakin mapan dan kuat. Pada tahun 2007, jumlah umat Islam sekitar antara 80-90% dari populasi penduduk. Pengajaran Islam di Brunei Darussalam ini pada setiap jenjang pendidikan sebagai prioritas utama. Diyakini bahwa prospek masa depan Islam di Brunei semakin eksis karena gerakan politik dan gerakan radikalisme yang kelihatannya dapat mengancam stabilitas negara dan agama telah diantisipasi sejak dini oleh pihak pemerintah. Kajian tentang perkembangan Islam di Brunei berimplikasi pada pentingnya untuk tetap melihat
akar sejarah Islam di Brunei. Meski cukup lama berada di bawah pengaruh kolonial Inggris, tetapi secara kultural, eksistensi Islam di Brunei ini semakin maju dan berkembang sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.